Oke teman-teman blessing semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penamaan alkohol ya. Oke, jadi alkohol memiliki rumus umum CnH2n ditambah 2O atau CnH2n ditambah 1OH. Ya, jadi alkohol ini memiliki gugus fungsinya itu adalah gugus fungsi OH. Jadi boleh R, OH. Ya, dengan R itu adalah alkil ya. Jadi alkil itu rumusnya adalah CnH2n ditambah 1OH. Ya, semisal kalau N-nya bernilai 6. Oke, maka di sana nanti rumusnya jadi C, N-nya 6 ya, berarti C6. Kemudian yang ini 2 dikali 6 ditambah 1, itu hasilnya 13. Ya, jadi C6 H13 OH. Oke, nah jadi kalau kita gambarkan strukturnya, berarti karbonnya ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gugus fungsinya itu berupa gugus OH ya. Jadi semisalkan kita letakkan OH-nya di nomor 1 ya, yang di paling kanan ya. Nah, kita lengkapi. Berarti C yang paling kiri ini adalah CH3 ya. Karena sudah satu ikatan kimia. Kemudian C yang kedua, di sini udah 2 ya, udah 1, udah 2. Berarti untuk menjadi 4 ikatan, maka C-nya itu harus CH2 ya. Yang ketiga juga CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH2. Oke, nah jadi kalau kita hitungnya, jumlah C-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah H-nya, kalau kita tambahkan ini 3 ditambah 2, 5, ditambah 2, 7, ditambah 2, 9, ditambah 2, 11, ditambah 2 lagi 13 ya. Ini gugus fungsinya OH. Oke, nah jadi kalau tata nama dari senyawa alkohol, nama IUPAC-nya itu adalah alkanol ya. Jadi alkanol. Oke, jadi ketika N-nya 6, itu namanya adalah heksanol. Jadi kalau penomorannya itu kita berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan OH ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gugus fungsinya ini di nomor 1. Ya, maka senyawanya itu namanya adalah 1 heksanol. Oke. Nah, semisalkan kalau kita letakkan OH-nya di nomor 2, ya maka strukturnya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita letakkan OH-nya di nomor 2. Ya, ini CH3, ini CH, CH2, 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 CH3. Oke, penomorannya itu dari ujung yang paling dekat dengan OH ya. Jadi yang lebih dekat dengan OH itu adalah ujung sebelah kanan. Jadi nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 itu heksanol ya. Jadi sebagai rantai induknya heksanol, gugus OH-nya di nomor 2. Maka nama senyawanya itu adalah 2 heksanol. Oke. Ya, jadi dia mengikuti tata nama seperti senyawa alkana, tapi akhiran ananya itu kita ganti menjadi anol ya. Jadi ketika N-nya 1, ini namanya nanti jadi metanol. Ketika N-nya 2, itu etanol. N-nya 3, propanol. N-nya 4, butanol. N-nya 5, pentanol. Dan seterusnya ya. Oke, nah kita ke contoh soal ya untuk penamaan senyawa alkohol. Ke contoh soal yang pertama ya. Jadi langkah pertama untuk menentukan nama senyawa alkohol, kita harus mencari rantai karbon yang paling panjang. Oke. Nah, dan rantai karbon yang paling panjang dengan paling banyak cabang ya. Jadi untuk soal nomor 1, ini yang terpanjangnya itu ada 4 ya. Kalau kita tulis 1, 2, 3, boleh ke atas 4. Oke. Atau ke bawah juga boleh. Ya, jadi ini juga boleh, ini juga 4. Oke, atau boleh yang ini juga 4. Oke, nah itu sebagai rantai utamanya. Kemudian langkah keduanya, kita berikan penomoran dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ya, gugus fungsinya itu adalah OH.
Jadi ujung yang paling dekat dengan OH itu ujung sebelah kanan ya. Maka penomorannya dimulai dari ujung sebelah kanan. Jadi 1, ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Oke. Nah, kemudian CH3 sebagai cabang ini namanya metil. Yang ini juga, yang atas juga namanya adalah metil. Ya, jadi gugus metilnya itu terletak di nomor 3. Karbon nomor 3 ya. Maka namanya itu adalah 3,3 ya, karena ada 2 buah metil di atom karbon nomor 3. Jadi 3,3, 2 cabang metil yang sama kita berikan awalan di ya. Jadi kalau 2 cabangnya sama di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Oke, ini berarti 3,3 dimetil. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal menyebutkan letak dari OH-nya. OH-nya itu terletak di atom karbon nomor 1. Ya, maka namanya itu adalah 1. Kemudian rantai utamanya adalah 4 atom karbon. Itu namanya adalah butanol ya. Jadi 1 butanol. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, sama ya, kita cari rantai karbon paling panjang. Jadi rantai karbon paling panjangnya itu boleh yang ini ya, boleh yang rantai lurus gini. Oke, atau boleh yang ini juga boleh ya, ini 3 juga. Oke. Nah, atau yang ke bawah juga 3 juga ini. Ya, jadi kita pilih salah satu ya, karena memberikan nama yang sama. Langkah keduanya, kita berikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsinya. Oke. Nah, maka penomoran yang benar itu dari ujung sebelah kanan ya. Jadi nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kemudian cabangnya itu adalah CH3 ya, dan CH3 lagi. Berarti metil. CH3-nya di nomor 2 ya. Berarti namanya itu adalah 2,2. 2 cabang metil yang sama menggunakan awalan di ya. Jadi di metil. Oke. Nah, kemudian kita sebutkan letak OH-nya. OH-nya di nomor 1 dan rantai terpanjangnya 3 atom karbon. Berarti namanya adalah 1. 3 berarti propa ya, berarti propanol. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Kita cari rantai atom karbon yang paling panjang. Ini yang paling simpel ya. Jadi rantai karbon terpanjangnya itu yang ini. Langkah kedua, kita berikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsinya. Oke, berarti ini penomorannya dimulai dari ujung sebelah kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak ada cabang ya, berarti kita langsung sebutkan letak OH-nya di nomor 1. Maka senyawanya itu namanya adalah 1. Kemudian 5 atom karbon itu namanya penta ya. Jadi pentanol. Jadi 1 pentanol. Oke, nah kita ke contoh soal yang keempat ya. Kita cari rantai atom karbon paling panjang ya. Jadi dan atom karbon paling panjangnya itu harus ada OH di luarnya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita ambil ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh kita ambil karena rantai atom karbon terpanjangnya tidak berikatan dengan OH. Oke. Ya, jadi salah penentuan rantai karbon terpanjangnya. Jadi kalau kita misalkan mulai dari ujung yang sebelah sini ya, jadi ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi boleh yang ini 5 ya atom karbonnya. Oke. Nah, ketika posisi yang 5 ini jumlah cabangnya ada berapa buah? Kita hitung. Ini cabangnya 1, ini 2. Berarti rantai terpanjangnya 5, cabangnya ada 2. Oke, nah kita cari yang paling panjang nanti. Kemudian kalau kita misalkan ambil yang ini yang ini ya. Ini juga 5. Ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kemudian cabangnya itu ada berapa buah? Kita hitung. Ini cabangnya 1, ini ada 2, ini ada 3.
Ya, jadi kita pilih itu rantai atom karbon terpanjang dan paling banyak cabang. Oke. Nah, maka yang benar itu adalah yang kedua ya, yang ini, yang tadi. Ya, alasannya dia rantai atom karbon paling panjang dan paling banyak cabang. Kemudian kita langkah kedua, berikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan OH. Ya, jadi yang paling dekat dari OH itu dari ujung sebelah kanan ya. Jadi nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Kemudian CH2, CH3 ini cabangnya namanya etil. Oke, yang sebelah sini juga namanya etil. Oke. Nah, CH3 di sini adalah metil. Maka kita berikan penamaan sesuai dengan urutan alfabet ya. Jadi kalau metil dimulai dengan huruf M, etil dimulai dengan huruf E. Jadi kita tuliskan letak etilnya dulu. Etilnya itu terletak di posisi nomor 2 dan nomor 3. Ya, maka penamaannya itu adalah 2,3, dua cabang etil yang sama menggunakan awalan di ya. Jadi 2,3 di etil. Oke, kemudian metilnya ini di nomor 4. Maka 4 metil. Nah, terakhir kita letakkan sebutkan letak dari gugus fungsinya. OH-nya ini di nomor 1 ya. Berarti namanya adalah 1. Rantai atom karbon terpanjangnya 5, itu namanya adalah pentanol. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal kelima ya. Kita cari rantai atom karbon terpanjang. Ya, jadi kalau yang terpanjang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Oke. Kalau 8 cabangnya ada berapa buah? Ini ada 1, ada 2. Oke. Nah, kita cari yang lain lagi. Kalau yang ini juga 8. Oke, cabangnya berapa buah? 1, 2 juga. Berarti nanti memberikan nama yang sama ya. Nah, maka yang ini rantai karbon terpanjangnya ada 8 dengan 2 cabang. Kita ambil yang rantai lurus saja ya, berarti yang ini. Kemudian berikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Kalau kita mulai dari ujung sebelah kiri, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu cabang OH. Ya, kalau kita mulainya dari ujung sebelah kanan, OH-nya itu terletak di nomor 1, 2, 3, 4. Ternyata dari ujung sebelah kanan OH-nya lebih dekat. Maka penomoran yang benar itu dari ujung sebelah kanan. Ya, jadi ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Kita sebutkan letak dari gugus, kita sebutkan letak dari cabangnya ya. Cabangnya itu adalah CH2, CH3 dan CH2, CH3. Itu adalah etil ya. Etilnya di nomor 3, duanya di nomor 3. Berarti namanya itu adalah 3,3. Dua cabang etil yang sama menggunakan awalan di, berarti di etil. Oke, selesai. Kemudian tentukan letak OH-nya. OH-nya itu terletak di nomor 4. Ya, maka namanya adalah 4. Rantai atom karbonnya ada 8 buah. Berarti namanya adalah oktanol. Oke. Kita ke contoh soal yang terakhir ya, nomor 6. Kita cari rantai atom karbon terpanjang ya. Jadi kalau kita mulai dari sebelah yang kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Oke. Ya, ada 6 ya. Kalau kita ambil yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu lebih panjang ya. Lebih panjang. Oke, maka kita ambil rantai atom karbon terpanjangnya yang 7 itu ya. Berarti ini ada 1, 2, 3. Bentar ya. Ya, yang terpanjangnya itu yang ini ya.
Oke, sorry ya, ini yang terpanjangnya yang ini ya. Oke, kemudian kita berikan nomor ya dari ujung yang paling dekat dengan OH-nya gugus fungsi. Oke, nah yang paling dekat dengan OH-nya itu adalah penomoran dari sebelah kanan, ya. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Kemudian cabangnya itu adalah CH3, CH3, dan CH3. Nah, CH3 sebagai cabang namanya metil ya. Jadi letak metilnya tuh yang pertama di nomor 3, kemudian di nomor 5, sama di nomor 5. Jadi kita tuliskan letak dari cabang metilnya. Berarti 3,5,5. 3 cabang metil yang sama menggunakan awalan tri ya. Jadi tri metil. Kemudian letak OH-nya di nomor 3. Ya, berarti 3. Rantai atom karbon terpanjangnya ada 7 buah ya. Jadi kalau 7 buah itu namanya heptanol. Jadi 3 heptanol.